Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul konsep utang piutang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Denoviana. Yang kedua ada Amanda Rosmawati. Yang ketiga ada Nurmala Oktavia, dan yang keempat ada Romi Wardani. Materi pertama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama itu ada pengertian utang piutang. Qard berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, qard bermakna memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan itu memotong sebagian hartanya. Harta yang diberikan kepada muqtarid atau yang diajak akad qard dinamakan qoror. Sebabnya merupakan potongan dari harta muqrid atau pemilik barang. Pengertian al-qard menurut terminologi antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya, sesuatu yang diberikan dari harta misil atau yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara definisi qard menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwad atau imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, qard mempunyai pengertian yang sama dengan termin as-salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. Kemudian yang kedua itu ada dasar hukum piutang. Yang pertama dasar hukum menurut Al-Quran. Yang pertama dari firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Kemudian ada dari Quran surat Al-Hadid ayat 11 yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Yang kedua itu ada dasar hukum menurut hadis. Hadis qirot merupakan salah satu bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena qirot berarti berlemah lembut dan mengasihani sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah pernah meminjam seekor unta muda, lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutangnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi yang nilainya sahih. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW, lalu beliau membayar hutang itu dan menambahinya. Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa utang atau pinjaman merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela, bukan karena memenuhi syarat pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh saudari Dia tentang dasar hukum. Yang ketiga itu dasar hukum ijma.
para ulama telah menyepakati bahwa al-qard itu boleh dilakukan, dan kesepakatannya ini itu didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari saudaranya, dan tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan, dan oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Yang keempat itu dasar hukum kaidah fikih. Dasar hukum kaidah fikih ini yang pertama, hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua itu setiap pinjaman yang menarik manfaat oleh kreditor adalah sama dengan riba. Jadi pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat, dan sedangkan dilihat dari peminjam maka hukumnya boleh. Yang C, rukun utang piutang. Rukun utang piutang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sighat qard. Sighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti aku memberimu pinjaman, atau aku mengutangimu, atau ambillah barang ini dengan ganti barang yang sejenis. Sedangkan redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Yang kedua, para pihak yang terlibat qard. Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal, yakni cakap mendermakan harta. Sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cukup bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli. Dan ketiga itu barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserah terimakan dan dapat dijadikan barang pesanan atau muslam fih, yang berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis atau boleh dimanfaatkan menurut syarak, dan karakteristiknya itu diketahui karena ia layak sebagai pesanan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mala. Terima kasih. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat utang piutang. Ada 4 syarat sahnya qard. Pertama, akad qard dilakukan dengan sighat, ijab kabul, atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'attah atau melakukan akad tanpa ijab kabul. Dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah, cara mu'attah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad lainnya. Yang kedua, adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang balik, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh melakukan tabaru atau berderma. Karena qard adalah bentuk akad tabaru, oleh karena itu tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan hartanya, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Harta yang hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabaru atau berderma. Ketiga, menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan seperti uang, biji-bijian, dan harta kimia seperti hewan, barang yang tidak bergerak, dan lainnya. Yang keempat, harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Akad qard dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah mengatakan tidak sah syarat yang tidak dilakukan dengan akad qard, seperti syarat tambahan dalam pengembalian
pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu harta yang harus dikembalikan, yang kedua waktu pengembaliannya. Karena dua hal itu harus diperhatikan dalam ketika kita melakukan kegiatan utang piutang. Selanjutnya yang hukum memberi kelebihan atau tambahan dalam utang. Hakikat utang. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam Islam utang piutang adalah akad irfaq atau mengasihi sesama. Para ulama menyatakan bahwa hukum memberi pinjaman adalah mustahab atau sunnah, sedangkan hukum yang berhutang atau meminjam adalah mubah. Ada dua jenis penambahan dalam utang. Yang pertama, penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang oleh ijma karena termasuk ke dalam bentuk riba. Yang kedua, jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini diperbolehkan dan termasuk ke dalam pembayaran yang baik. Pelunasan atau pembayaran utang wajib dilakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan wajib seimbang kadarnya. Jika yang dipinjam berupa barang yang bernilai, maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut mazhab Syafi'i, termasuk salah satunya pendapat Zahiriyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Sedangkan pendapat yang kedua, pengembaliannya disamakan nilainya, sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari segi aspeknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.